Tahukah kamu, ada sebuah desa di dunia yang tidak memiliki atap, tidak memiliki jendela, dan hampir tak terlihat dari kejauhan? Di tengah gurun yang suhunya bisa mencapai 45 derajat, manusia justru memilih hidup di bawah tanah. Tanpa AC, tanpa teknologi modern, namun tetap sejuk dan bertahan selama ratusan tahun. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan set film, ini adalah desa Matmata. Jika kamu penasaran bagaimana manusia bisa hidup berdamai dengan alam, kisah-kisah tersembunyi dari berbagai belahan dunia, dan fakta unik yang jarang dibahas media, dukung channel YouTube Sarjana Populer. Like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak cerita luar biasa bisa terus kami hadirkan. Karena dunia menyimpan jauh lebih banyak kisah daripada yang terlihat. Di atas tanah, matahari gurun memanggang segalanya. Suhu siang hari bisa melampaui 45 derajat Celcius. Udara terasa berat dan bayangan pun nyaris menghilang. Namun beberapa meter di bawah permukaan bumi, suasana berubah total. Di dalam rumah-rumah Matmata, suhu terasa tenang, stabil, dan sejuk. Tanah yang mengelilingi rumah bekerja sebagai isolator alami, menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan saat malam tiba. Ketika malam gurun menjadi dingin dan menusuk, dinding tanah justru menjaga kehangatan tetap bertahan. Tidak ada pendingin ruangan yang berdengung, tidak ada pemanas yang menyala. Hanya kedalaman bumi yang memahami ritme alam. Rumah ini tidak melawan cuaca, ia berdamai dengannya. Inilah warisan kearifan leluhur Matmata, pengetahuan sederhana yang lahir dari pengamatan panjang terhadap alam dan terbukti bertahan lebih lama dari teknologi apapun. Selama berabad-abad, Matmata hidup dalam kesunyian. Terpencil di selatan Tunisia, desa ini nyaris tak tersentuh peta dunia modern. Penghuninya menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa merasa perlu dikenal, tanpa merasa perlu terlihat. Hingga suatu hari di tahun 1967, hujan turun dengan cara yang tidak biasa. Banjir besar merusak sebagian rumah bawah tanah, memaksa penduduk keluar dan meminta bantuan. Dari peristiwa inilah, pemerintah Tunisia dan dunia luar baru benar-benar menyadari keberadaan Matmata. Ironis rasanya, desa yang mampu bertahan dari panas gurun, keterasingan, dan perubahan zaman selama ratusan tahun justru diperkenalkan ke dunia oleh air hujan, sesuatu yang jarang hadir di tanah ini. Sejak saat itu, Matmata tak lagi sepenuhnya tersembunyi, namun jejak kehidupan lamanya tetap tertanam di dalam bumi, menyimpan cerita tentang manusia yang hidup tenang, bahkan ketika dunia belum mengenal namanya. Bagi banyak orang yang pertama kali melihatnya, Matmata terasa seperti dunia lain. Bentuk rumahnya asing, lanskapnya sunyi, dan kehidupan di bawah tanah tampak seperti kisah dari masa depan, atau dari galaksi yang jauh. Dan Hollywood pun sepakat. Pada tahun 1977, Matmata dipilih sebagai lokasi syuting film Star Wars. Rumah-rumah gua bawah tanahnya menjadi inspirasi langsung bagi rumah Luke Skywalker di planet Tatooine. Tanpa perlu banyak sentuhan efek, Matmata sudah terlihat seperti planet asing dengan sendirinya. Namun bagi penduduk setempat, semua itu bukanlah fiksi ilmiah. Lorong-lorong tanah itu adalah jalan pulang. Halaman terbuka adalah tempat keluarga berkumpul. Dan dinding gua adalah saksi kehidupan sehari-hari. Bagi orang luar, rumah bawah tanah sering disalahartikan sebagai tanda kemiskinan atau keterbelakangan. Namun di Matmata, anggapan itu runtuh perlahan. Rumah-rumah ini bukan dibangun karena tidak ada pilihan, melainkan karena inilah pilihan terbaik untuk bertahan di tanah yang keras. Ia lahir dari pemahaman mendalam tentang alam, tentang panas, angin, dan waktu.
Bahkan ketika rumah-rumah modern mulai berdiri di sekitar desa, sebagian keluarga tetap memilih tinggal di bawah tanah. Bukan karena tertinggal, tetapi karena di sanalah mereka menemukan kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman. Di dalam bumi, suara dunia terasa lebih jauh, langkah lebih pelan, hidup lebih sederhana. Bagi masyarakat Matmata, rumah bukan soal terlihat megah, melainkan tentang menyatu dengan bumi yang sejak lama memberi mereka kehidupan. Penduduk Matmata mayoritas berasal dari suku Berber, Amazigh, salah satu peradaban tertua di Afrika Utara. Di tengah arus modernisasi, mereka memilih berjalan pelan, menjaga identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa leluhur masih diucapkan dengan bangga. Tradisi tetap hidup dalam keseharian. Pola makan sederhana, berbasis gandum, zaitun, dan hasil bumi terus dipertahankan seperti ratusan tahun lalu. Di dapur bawah tanah, roti dipanggang perlahan. Aromanya menyebar lembut di dinding tanah. Di lorong-lorong gua, anak-anak bermain bebas, terlindung dari terik matahari gurun. Dan ketika malam tiba, langit penuh bintang menjadi satu-satunya atap yang terbuka, menghubungkan kehidupan di bawah tanah dengan semesta yang luas. Waktu boleh berlalu, dunia boleh berubah. Namun di Matmata, tradisi tidak sekedar dikenang, ia dihidupi setiap hari dengan tenang dan penuh makna. Matmata memang sunyi. Tidak ada lalu lintas padat, tidak ada gedung tinggi, tidak ada suara mesin yang mendominasi hari. Namun ini bukan sunyi yang menakutkan. Ia adalah sunyi yang berisi. Sunyi yang menyimpan napas kehidupan, langkah-langkah kecil keluarga, dan gema cerita lama yang tak pernah benar-benar hilang. Sunyi tentang manusia yang memilih bersembunyi bukan untuk menghilang dari dunia, tetapi untuk bertahan di dalamnya. Di Matmata, bumi tidak dilawan, tidak ditaklukkan, tidak dipaksa berubah. Bumi diterima sebagai rumah, pelindung dari panas, penjaga dari dingin, dan saksi setia perjalanan manusia melintasi waktu. Dan dalam kesunyian itulah, Matmata mengajarkan satu hal sederhana. Kadang, untuk tetap hidup, manusia hanya perlu mendengarkan alam, lalu tinggal di dalamnya dengan hormat. Demikian kisah tentang desa Matmata. Sebuah tempat yang mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti berdiri lebih tinggi. Terkadang justru berarti lebih dekat dengan bumi. Di balik rumah-rumah yang tak terlihat, tersimpan kebijaksanaan lama tentang cara bertahan, cara hidup sederhana, dan cara berdamai dengan alam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah dari Matmata menambah wawasan, rasa kagum, dan membuka sudut pandang baru tentang dunia yang jarang kita lihat. Jika kalian menyukai konten dokumenter, cerita budaya, dan fakta-fakta unik dari berbagai belahan dunia, dukung channel YouTube Sarjana Populer dengan cara like video ini, subscribe channel Sarjana Populer, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita menarik dan berkualitas. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari Sarjana Populer.